Pernahkah ibu dan bapak merasa waktu berjalan begitu lambat saat senja tiba? Seperti Ibu Siti, 72 tahun, yang duduk di teras rumahnya di Surabaya setiap hari, menatap kosong ke jalan raya. Anak-anak sibuk dengan pekerjaan mereka, katanya dengan suara lirih. Cucu-cucu juga punya kegiatan sendiri. Tangan keriputnya menggenggam erat telepon genggam yang jarang berdering. Rasa sepi itu terasa seperti kabut tebal yang menyelimuti pagi hari, menutupi segala keindahan yang seharusnya bisa dinikmati. Ibu Siti bukan satu-satunya yang merasakan ini. Banyak lansia lainnya yang mengalami hal serupa, merasa seperti menjadi penonton dalam kehidupan keluarga mereka sendiri. Namun, ada harapan yang bersinar di balik awan kelabu tersebut. Mari kita temukan bersama cara untuk mengusir kesepian tanpa harus selalu menunggu kehadiran anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu dan Bapak? Selamat datang di channel Tips Bahagia Lansia. Tulis di komentar Ibu dan Bapak dari kota mana menonton hari ini. Setiap hari, kami berbagi inspirasi dan tips untuk menjalani masa tua dengan bahagia dan bermakna. Jika Ibu dan Bapak merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe channel Tips Bahagia Lansia, agar kami terus bisa berbagi kebaikan dengan lebih banyak lansia di seluruh Indonesia. Di tengah keheningan malam, Pak Budi, 68 tahun, di Bandung sering terbangun tiba-tiba dengan perasaan kosong yang menyiksa. Dulu, istrinya selalu ada di sampingnya, kenangnya dengan mata berkaca-kaca. Sekarang, rumah ini terasa terlalu besar dan terlalu sunyi. Kehilangan pasangan hidup memang meninggalkan luka yang mendalam, seperti pohon besar yang tumbang di tengah hutan, meninggalkan ruang kosong yang tak terisi. Pak Budi mencoba mengisi waktu dengan menonton televisi, namun gambar bergerak itu hanya menjadi pengingat akan betapa sunainya rumahnya. Setiap dering telepon dari anak-anak menjadi penawar sesaat. Namun setelah panggilan berakhir, kesepian itu datang kembali dengan lebih kuat. Seperti ombak yang terus-menerus menghantam tebing, rasa kesepian itu perlahan mengikis semangatnya hari demi hari. Namun, di balik kesedihan yang melanda, ada kekuatan luar biasa yang menanti untuk dibangkitkan. Seperti bunga yang mampu mekar di tengah bebatuan, kita pun memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang meskipun dalam kondisi yang sulit. Kesepian bukanlah takdir yang harus diterima begitu saja, melainkan tantangan yang bisa diatasi dengan cara-cara yang mungkin belum pernah Ibu dan Bapak coba sebelumnya. Dalam video ini, kami akan membagikan 7 cara efektif untuk mengatasi rasa kesepian di usia senja, tanpa harus selalu bergantung pada kehadiran anak-anak. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, dan jangan lupa untuk subscribe channel Tips Bahagia Lansia, agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya yang akan membantu Ibu dan Bapak menemukan kebahagiaan di masa tua. Mengapa topik mengatasi kesepian begitu penting bagi kita di usia senja? Karena kesepian bukan sekadar perasaan sedih sesaat, melainkan kondisi yang dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mental kita secara keseluruhan. Seperti yang dialami Ibu Mariam, 75 tahun, di Medan yang mengaku sering merasa lelah dan kehilangan nafsu makan saat kesepian melanda. Badan saya terasa lebih berat, dan tidur saya tidak nyenyak, curhatnya. Dokternya menjelaskan bahwa perasaan kesepian yang berkepanjangan dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat kita lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Ini seperti sebuah penyakit diam yang perlahan menggerus kesehatan kita tanpa kita sadari. Oleh karena itu, menemukan cara untuk mengatasi kesepian bukan hanya tentang merasa lebih baik secara emosional, tetapi juga tentang menjaga kesehatan tubuh kita agar tetap prima di usia senja. Kesepian juga dapat memengaruhi fungsi kognitif kita, kemampuan berpikir dan mengingat. Pak Ahmad, 70 tahun, di Yogyakarta mengalami penurunan daya ingat yang signifikan setelah istrinya meninggal 2 tahun lalu. Saya sering lupa di mana meletakkan kunci, atau bahkan lupa apa yang ingin saya katakan, katanya dengan frustrasi. Para ahli menemukan bahwa isolasi sosial dan kesepian dapat meningkatkan risiko penurunan kognitif hingga 50% pada lansia. Ini seperti otak kita yang membutuhkan stimulasi sosial untuk tetap tajam, sama seperti otot yang membutuhkan latihan fisik untuk tetap kuat. Tanpa interaksi sosial yang cukup, kemampuan mental kita perlahan akan menurun, membuat kita lebih rentan terhadap kondisi seperti demensia.
Mengatasi kesepian bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan fundamental untuk menjaga kesehatan otak kita. Di samping dampak kesehatan fisik dan mental, kesepian juga mengikis kebahagiaan dan makna hidup yang seharusnya bisa kita nikmati di usia senja. Ibu Ratna, 69 tahun, di Makassar mengaku kehilangan gairah hidup setelah anak-anaknya pindah ke kota lain. Setiap hari terasa sama, tidak ada yang istimewa lagi, katanya dengan suara datar. Padahal, usia senja seharusnya menjadi waktu untuk menikmati hasil kerja keras sepanjang hidup, waktu untuk merenung, bersyukur, dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Kesepian mencuri semua itu dari kita, membuat hari-hari kita terasa hambar dan tanpa warna. Seperti lukisan tanpa warna, hidup tanpa koneksi sosial yang bermakna akan kehilangan keindahannya. Oleh karena itu, menemukan cara untuk mengatasi kesepian adalah langkah penting untuk mengembalikan warna dan keceriaan dalam kehidupan kita di usia senja. Ironisnya, di tengah era digital yang seharusnya mempermudah konektivitas, banyak lansia justru merasa lebih terasing dari sebelumnya. Pak Slamet, 73 tahun, di Semarang mengaku kesulitan menggunakan teknologi untuk terhubung dengan orang lain. Anak-anak memberi saya smartphone, tapi saya tidak tahu cara menggunakannya dengan baik, katanya. Kesenjangan digital menciptakan tembok tak terlihat yang memisahkan generasi tua dari muda, membuat lansia merasa ketinggalan zaman dan semakin terisolasi. Ini seperti berada di pesta yang ramai, namun tidak bisa berbicara dengan siapapun karena bahasa yang berbeda. Padahal, teknologi seharusnya menjadi jembatan, bukan penghalang. Dalam video ini, kita akan membahas cara-cara yang sederhana dan mudah diakses bagi lansia untuk terhubung dengan orang lain, tanpa harus menjadi ahli teknologi. Jangan lupa subscribe channel Tips Bahagia Lansia untuk mendapatkan tips-tips bermanfaat lainnya. Mengatasi kesepian juga penting karena kita tidak harus selalu bergantung pada anak-anak untuk merasa bahagia dan terhubung. Ibu Dewi, 71 tahun, di Denpasar awalnya menunggu panggilan dari anak-anaknya yang tinggal di Jakarta untuk merasa bahagia. Saya selalu menunggu telepon mereka, dan jika mereka tidak menelepon, hari saya terasa hancur, katanya. Namun, setelah mengikuti workshop kebahagiaan lansia, ia menyadari bahwa kebahagiaannya seharusnya tidak sepenuhnya bergantung pada orang lain. Saya belajar untuk menciptakan kebahagiaan saya sendiri, tambahnya dengan senyum. Ini seperti belajar menulis sendiri cerita kehidupan kita, bukan hanya menjadi karakter pendukung dalam cerita orang lain. Dengan menemukan cara untuk mengatasi kesepian secara mandiri, kita tidak hanya membebaskan diri dari ketergantungan emosional, tetapi juga memberikan contoh yang baik bagi anak-anak dan cucu-cucu kita tentang bagaimana menjalani usia tua dengan mandiri dan bahagia. Cara pertama yang bisa kita lakukan adalah menemukan kembali hobi lama yang mungkin pernah terlupakan, atau bahkan berani mencari hobi baru yang selama ini hanya kita impikan. Ingatlah kembali, apa yang membuat ibu dan bapak bersemangat di masa muda? Apakah itu melukis, berkebun, atau memainkan alat musik? Mari kita dengarkan kisah Pak Hasan, 74 tahun, di Palembang. Selama bertahun-tahun setelah pensiun, ia merasa hari-harinya kosong dan tidak berarti. Suatu hari, ia menemukan kembali set tua kayunya di gudang. Ia mulai lagi mengukir kayu, sebuah hobi yang sangat dicintainya sebelum pekerjaan dan keluarga mengambil alih waktunya. Aroma kayu yang segar dan sentuhan halus amplas di jemarinya menghidupkan kembali semangat yang telah lama tidur. Karya pertamanya mungkin tidak sempurna, tetapi rasa bangga yang ia rasakan luar biasa, seperti menemukan kembali bagian dari dirinya yang telah hilang. Hobi yang ditemukan kembali oleh Pak Hasan tidak hanya mengisi waktu luangnya, tetapi juga mengubah seluruh rutinitas hariannya. Ia tidak lagi menghabiskan waktu untuk menunggu telepon dari anak-anak, tetapi kini bangun pagi dengan antusiasme untuk pergi ke bengkel kecilnya di halaman belakang. Lebih dari itu, hobinya itu membuka pintu pertemanan baru. Tetangga-tetangganya mulai menghampiri, kagum dengan ukiran-ukiran indah yang ia buat. Dari sekadar mengobrol tentang kayu, mereka kemudian berbagi cerita tentang kehidupan. Pak Hasan tidak lagi sendirian. Ia menemukan bahwa kebahagiaan tidak harus datang dari jauh, tetapi bisa tumbuh dari benih-benih passion yang kita tanam sendiri.
Mungkin ibu dan bapak juga memiliki hobi yang bisa dihidupkan kembali? Mari coba. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Tips Bahagia Lansia agar kami terus memberikan inspirasi setiap hari. Jika menemukan hobi terasa sulit, mari kita coba cara kedua, terlibat aktif dalam kegiatan sosial di komunitas sekitar. Seringkali, rasa malu atau perasaan bahwa kita sudah terlalu tua menjadi penghalang. Tapi, izinkan saya berbagi cerita tentang Ibu Aminah, 67 tahun, di Balikpapan. Setelah suaminya meninggal, ia menutup diri dan enggan bertemu orang lain. Rasanya tidak ada lagi yang bisa dibicarakan, katanya. Namun, atas desakan tetangga, ia akhirnya mencoba bergabung dengan grup senam pagi lansia di taman kota. Hari pertama sangat canggung. Ia merasa asing di antara wajah-wajah baru. Tetapi, senyum ramah dan sapa hangat dari anggota lain perlahan mencairkan kebekuan di hatinya. Ia menyadari bahwa mereka semua memiliki cerita yang serupa, merasa kesepian dan kehilangan. Grup senam itu menjadi lebih dari sekadar tempat berolahraga bagi Ibu Aminah. Itu menjadi keluarga barunya. Setiap pagi, mereka tidak hanya melakukan gerakan-gerakan ringan, tetapi juga berbagi tawa, curhat, dan saling mendukung. Jika ada yang tidak datang, mereka akan saling menanyakan kabar. Ibu Aminah menemukan bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangannya melawan kesepian. Ia memiliki teman-teman yang bisa diajak berbagi suka dan duka. Rasa memiliki komunitas yang peduli memberinya kekuatan baru untuk menjalani hari. Ini membuktikan bahwa terkadang, untuk mengusir kesepian, kita hanya perlu berani membuka pintu dan melangkah keluar, meski hanya satu langkah kecil. Jika ibu dan bapak merasa terinspirasi, tulis di kolom komentar, ya. Cara ketiga, yang mungkin terdengar tidak biasa namun memiliki dampak yang sangat mendalam, adalah dengan menjadi relawan. Memberikan waktu dan energi kita untuk membantu orang lain dapat memberikan rasa memiliki tujuan yang sangat kuat. Mari kita kenalkan Pak Darmo, 76 tahun, di Malang. Setelah pensiun sebagai guru, ia merasa kehilangan rasa berguna. Ilmu yang saya miliki rasanya sia-sia, keluhnya. Suatu hari, ia membaca pengumuman di perpustakaan umum kota yang membutuhkan sukarlawan untuk membantu anak-anak belajar membaca. Tanpa banyak pikir panjang, ia mendaftar. Setiap sore, Pak Darmo duduk bersama anak-anak dari keluarga kurang mampu, mengajari mereka huruf demi huruf dengan sabar. Pengalaman menjadi relawan telah mengubah hidup Pak Darmo secara total. Ia tidak lagi merasa sebagai pensiunan yang tidak berguna, tetapi sebagai Pak Guru yang dikagumi oleh anak-anak itu. Mata berbinar mereka saat berhasil membaca sebuah kalimat adalah obat paling mujarab untuk rasa kesepiannya. Ia merasa bahwa pengalaman dan kebijaksanaan yang ia kumpulkan selama puluhan tahun masih sangat berharga dan bermanfaat bagi orang lain. Rasa dibutuhkan dan dihargai ini memberinya kebahagiaan yang jauh lebih dalam daripada sekadar kesenangan pribadi. Menjadi relawan tidak hanya mengisi waktu, tetapi juga mengisi hati dengan kepuasan dan makna. Ini adalah jalan dua arah. Saat kita membantu orang lain, sebenarnya kita juga sedang menyelamatkan diri kita sendiri dari kehampaan. Mari kita pertimbangkan untuk berbagi kebaikan, dan subscribe channel Tips Bahagia Lansia untuk terus mendapatkan pencerahan. Cara keempat adalah dengan berani menyentuh dunia teknologi, dimulai dari hal yang paling sederhana. Jangan biarkan rasa takut atau pikiran bahwa sudah terlalu tua menghalangi ibu dan bapak dari jembatan penghubung yang luar biasa ini. Mari kita dengarkan cerita Ibu Rohani, 70 tahun, di Pekanbaru. Anak-anaknya tinggal di luar negeri, dan komunikasi terbatas pada telepon suara yang mahal. Ibu Rohani merasa sangat jauh dari mereka. Saya hanya mendengar suara mereka, tapi saya rindu melihat wajah cucu-cucu saya yang terus bertambah besar, katanya dengan mata berkaca-kaca. Cucunya yang berusia 14 tahun akhirnya mengajarkannya cara menggunakan video call di sebuah tablet sederhana. Awalnya, jari jemarinya terasa kaku dan bingung menekan ikon-ikon di layar. Namun saat wajah putrinya muncul di layar, ia menangis haru. Video call telah mengubah segalanya bagi Ibu Rohani. Sekarang, ia bisa bertandang,
ke rumah anaknya setiap akhir pekan, melihat cucunya bermain piano, atau sekadar melihat senyum mereka saat menceritakan kejadian di sekolah. Jarak ribuan kilometer terasa menyusut menjadi sejengkal. Ia bahkan bergabung dengan grup WhatsApp, komunitas ibu-ibu arisan, lamanya, di mana mereka berbagi resep masakan dan foto-foto lawas. Teknologi tidak lagi menjadi monster yang menakutkan, melainkan jendela yang terbuka lebar menuju dunia. Ibu Rohani menemukan bahwa untuk terhubung, ia tidak perlu menjadi ahli teknologi, hanya perlu memiliki keberanian untuk mencoba dan keinginan untuk terhubung. Jika ibu dan bapak juga memiliki keluarga di jauh sana, mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk meminta bantuan mereka mengajarkan cara sederhana ini. Beranjak ke cara kelima, yang mungkin terdengar sepele namun memiliki kekuatan penyembuh yang luar biasa, memelihara seekor hewan. Kehangatan dan kehadiran tanpa syarat dari seekor makhluk hidup bisa menjadi obat yang paling efektif untuk kesepian. Seperti yang dialami Pak Joko, 72 tahun, di Solo. Setelah istrinya meninggal, rumahnya terasa dingin dan hening. Suara derak jarum jam yang berdetak terasa begitu nyaring dan menyiksa. Suatu hari, cucunya membawakan seekor kucing Persia berbulu lembut. Awalnya, Pak Joko enggan, merasa tidak sanggup merawatnya. Tapi, saat kucing kecil itu menggosokkan kepalanya di kaki Pak Joko dan mendengkur pelan, sesuatu di dalam hatinya meleleh. Kehadiran mungil itu mengisi kekosongan yang selama ini menggerogotinya. Kucing itu, yang ia beri nama Boni, menjadi teman setia Pak Joko. Pagi-pagi, Boni akan membangunkannya dengan menyentuh hidungnya. Siang hari, saat Pak Joko membaca koran di teras, Boni akan tidur di pangkuannya. Malam hari, dengkuran lembut Boni di sebelahnya menjadi pengusir ketakutan dan kesunyian. Pak Joko tidak lagi merasa sendirian. Ia memiliki makhluk yang membutuhkannya, yang ia beri makan, yang ia ajak bicara, meskipun tidak menjawab dengan kata-kata. Merawat Boni memberinya rutinitas baru dan rasa bertanggung jawab yang menyehatkan. Ia menyadari bahwa cinta dan kebahagiaan bisa datang dalam bentuk yang paling tak terduga, bahkan dari seekor teman berbulu. Jika ibu dan bapak merasa kesepian, mungkin membuka rumah untuk seekor sahabat setia bisa menjadi jawabannya. Terakhir, untuk bagian ini, mari kita masuk lebih dalam ke dalam diri kita sendiri dengan cara keenam, membangun kedamaian melalui praktik spiritual atau kesadaran penuh, atau yang sering kita sebut mindfulness. Kesepian seringkali bukan tentang ketiadaan orang lain, melainkan tentang ketidakmampuan kita untuk menemani diri sendiri. Mari kita simak kisah Ibu Lastri, 73 tahun, di Bogor. Ia merasa gelisah dan cemas meskipun dikelilingi keluarga yang peduli. Pikirannya selalu dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan dan penyesalan tentang masa lalu. Seorang temannya mengajaknya ikut kelas meditasi ringan di sebuah balai pertemuan dekat rumahnya. Awalnya, ia skeptis. Duduk diam dan menarik napas? Apa gunanya? Pikirnya. Tetapi, saat ia mencoba duduk diam selama 5 menit pertama, hanya fokus pada napas masuk dan keluar, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Badai di dalam kepalanya perlahan mulai mereda. Ibu Lastri belajar bahwa ia tidak bisa menghentikan gelombang pikiran, tetapi ia bisa belajar melayanginya. Setiap pagi, ia sekarang meluangkan waktu 10 menit untuk duduk di taman kecilnya, merasakan udara pagi, mendengar suara burung, dan hanya berada di saat itu. Latihan sederhana ini memberinya pusat ketenangan di tengah kekacauan emosi. Ia belajar untuk menjadi teman bagi dirinya sendiri, untuk mendengarkan kebutuhan jiwanya tanpa penilaian. Dengan menemukan kedamaian di dalam, Ibu Lastri tidak lagi terlalu bergantung pada keadaan eksternal untuk merasa utuh. Ini adalah perjalanan menuju rumah sejati kita, diri kita sendiri. Mari kita coba cari ketenangan ini, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Tips Bahagia Lansia untuk terus mendapatkan panduan di jalan kebahagiaan ini. Mari kita lebih dalam lagi membahas tentang kekuatan hobi. Terkadang, hobi tidak hanya sekadar kegiatan, melainkan sebuah portal kembali ke masa lalu yang indah. Ambil contoh Pak Hendro, 69 tahun, di Mataram. Setelah pensiun sebagai pegawai negeri,
Ia merasa kehilangan identitas. Suatu hari, ia membersihkan gudang dan menemukan kotak kecil berisi biji-bijian tomat dan cabai dari masa lalu. Ia mulai menggarap halaman belakang rumahnya yang kosong. Ia merasakan lagi gemburnya tanah di bawah kuku-kukunya, mencium aroma segar petricor saat hujan pertama turun, dan merasakan kegembiraan luar biasa saat melihat tunas hijau pertama pecah dari perut bumi. Kebun itu menjadi tempat persembunyiannya, tempat di mana ia bisa berbicara dengan alam dan dengan dirinya sendiri, menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Kebun Pak Hendro tidak hanya menghasilkan sayuran segar untuk meja makan, tetapi juga menghasilkan kebahagiaan yang melimpah. Ia mulai membagikan hasil panennya kepada tetangga-tetangga. Dari sekadar memberikan seikat kangkung, ia kemudian berbagi tips tentang cara menanam yang baik. Halaman belakangnya yang dulunya sepi kini menjadi pusat perhatian kecil di lingkungannya. Anak-anak suka datang untuk melihat buah melon yang tumbuh merambat. Pak Hendro menemukan bahwa dengan memberikan, ia justru menerima lebih banyak. Senyuman, kekaguman, dan rasa keterhubungan yang tulus. Ini membuktikan bahwa passion yang kita tanam dengan tangan kita sendiri bisa berbuah menjadi persahabatan dan kebahagiaan yang tak ternilai. Jika ibu dan bapak memiliki halaman kecil, mungkin menanam sesuatu bisa menjadi awal dari sebuah keajaiban. Subscribe channel Tips Bahagia Lansia untuk lebih banyak ide inspiratif seperti ini. Selain kegiatan umum seperti senam, mari kita pertimbangkan untuk bergabung dengan kelompok yang memiliki minat spiritual atau keilmuan yang sama. Ini bukan hanya soal mencari teman, tetapi juga mencari jiwa-jiwa sefrekuensi. Seperti yang dialami Ibu Salmah, 71 tahun, di Lhok Semawe. Setelah anak-anaknya menikah, ia merasa rumahnya sangat sepi. Seorang tetangga mengajaknya ke pengajian rutin ibu-ibu di masjid dekat rumahnya. Awalnya, ia ragu, merasa ilmu agamanya belum cukup. Tapi, ia disambut dengan hangat. Di sana, ia tidak hanya mendapatkan pengetahuan baru, tetapi juga menemukan saudara-saudari baru. Mereka tidak hanya belajar bersama, tetapi juga saling mendoakan, saling menguatkan saat salah satu di antara mereka mendapat cobaan. Di lingkungan pengajian itu, Ibu Salmah menemukan rasa aman dan keterimaan. Ia bisa berbagi kegelisahannya sebagai seorang ibu lanjut usia tanpa takut dihakimi. Ia menemukan bahwa banyak wanita lain yang merasakan hal yang sama. Mereka membentuk lingkaran support system yang kuat. Jika ada yang sakit, mereka akan bergantian menjenguk. Jika ada yang membutuhkan bantuan, mereka akan bekerja sama. Ibu Salmah tidak lagi merasa sendirian menghadapi masalah hidup. Ia memiliki teman-teman yang bisa dijadikan sandaran. Ini menunjukkan bahwa kebersamaan yang dibangun di atas fondasi iman dan tujuan yang sama bisa menjadi benteng terkuat untuk melawan kesepian dan kegalauan hidup di usia senja. Kita juga bisa memperluas kebaikan dengan menjadi relawan di tempat-tempat yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya, seperti rumah sakit atau panti jompo. Di sana, kita akan menemukan bahwa ada banyak orang yang lebih membutuhkan kehadiran kita. Mari kita dengarkan kisah Pak Fadli, 75 tahun, di Pontianak. Ia adalah seorang pensiunan perpustakaan yang suara merdunya masih terjaga. Setelah istrinya meninggal, ia merasa hari-harinya hampa. Ia kemudian mendaftar sebagai relawan untuk membacakan buku bagi para pasien di rumah sakit mata kota. Setiap minggu, ia duduk di samping tempat tidur pasien, membacakan novel, koran, atau surat dari keluarga mereka dengan suara yang penuh penghayatan. Bagi Pak Fadli, mendengar tawa atau ucapan terima kasih dari para pasien adalah hadiah terindah. Ia merasa bahwa suaranya, yang selama ini hanya ia gunakan untuk berbicara sendirian di rumah sepi, kini memiliki manfaat yang bisa mencerahkan hari orang lain. Ia tidak lagi merasa sebagai pensiunan yang tak berguna, melainkan sebagai pencerah di tengah kegelapan orang lain. Pengalaman ini memberinya perspektif baru tentang penderitaan dan rasa syukur. Ia menyadari bahwa kesepiannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dialami oleh para pasien tersebut. Dengan mengalihkan fokus dari diri sendiri untuk membantu orang lain, Pak Fadli justru menemukan obat untuk kesepiannya sendiri. Dan sekarang, mari kita bicarakan tentang cara ketujuh, yang mungkin adalah salah satu yang paling menyentuh hati,
menyambung kembali hubungan dengan teman-teman lama. Di usia senja, seringkali kita kehilangan kontak dengan teman-teman seperjuangan di masa muda. Padahal, mereka adalah orang-orang yang telah menyaksikan perjalanan hidup kita, yang memahami lelucon kita, dan berbagi kenangan indah bersama. Mari kita simak kisah Ibu Farida, 68 tahun, di Kupang. Selama puluhan tahun, ia kehilangan kontak dengan sahabat karibnya di SMA, Ratna. Suatu hari, secara tidak sengaja ia melihat nama Ratna di kolom komentar postingan seorang kenangan di media sosial. Jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, Ibu Farida mengirimkan pesan singkat. "Ratna, ini Farida, teman sebangkumu dulu." Beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam kemudian, balasan masuk. "Farida, aku tidak percaya ini. Bagaimana kabarmu?" Panggilan video pertama mereka penuh dengan tawa dan air mata. Mereka bercerita tentang anak-anak, cucu-cucu, suami, dan tentu saja, kenangan-kenangan konyol mereka di masa lalu. Seperti sebuah film yang diputar ulang, 40 tahun waktu seolah sirna. Ibu Farida merasa seperti menemukan kembali bagian dari jiwanya yang telah lama hilang. Teman lamanya itu mengingatkannya pada siapa dirinya dulu, sebelum menjadi istri, ibu, atau nenek. Menyambung kembali dengan teman lama memberikan Ibu Farida sebuah jenis kenyamanan yang berbeda. Tidak perlu banyak penjelasan, mereka sudah saling mengerti. Mereka bisa menghabiskan berjam-jam hanya untuk menelepon, bercerita tentang apa saja, dari hal yang paling penting hingga yang paling sepele sekalipun. Ibu Farida dan Ratna kini merencanakan untuk bertemu langsung. Rasa antusiasme itu seperti menunggu liburan sekolah dahulu. Ibu Farida menyadari bahwa persahabatan sejati tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya tertidur untuk sementara. Dan membangunkannya kembali adalah salah satu hadiah terbesar yang bisa kita berikan pada diri kita sendiri di usia senja. Ini adalah pengingat bahwa kita pernah dicintai, dan kita masih layak untuk dicintai. Jadi, Ibu dan Bapak, coba ingat-ingat kembali. Siapa nama teman akrab Ibu dan Bapak di masa muda yang dulu selalu bersama? Mungkin teman sekolah, tetangga lama, atau rekan kerja pertama. Jangan ragu untuk mencoba menemukannya. Tanyakan kepada teman lama yang lain, atau mungkin minta bantuan anak atau cucu untuk mencarinya di internet. Tidak ada kata terlambat untuk menulis kembali sebuah bab indah dalam kehidupan. Percayalah, kebahagiaan yang akan Ibu dan Bapak dapatkan dari mendengar suara atau membaca pesan dari seorang sahabat lama jauh melampaui usaha yang dikeluarkan. Ini adalah investasi emosional yang hasilnya akan terus memberikan kebahagiaan selama bertahun-tahun. Mari kita berani melangkah, dan subscribe channel Tips Bahagia Lansia untuk lebih banyak keberanian. Semua cara yang kita bahas ini, mulai dari menemukan hobi, bergabung dengan komunitas, menjadi relawan, memelihara hewan, menyentuh teknologi, menemukan kedamaian, hingga menyambung kembali dengan teman lama, memiliki satu benang merah yang sama. Mereka semua membutuhkan satu langkah pertama yang berani. Kesepian seringkali membuat kita lumpuh, membuat kita takut untuk mencoba hal baru. Tapi, lihatlah kisah-kisah inspiratif dari Pak Hasan, Ibu Aminah, Pak Darmo, dan lainnya. Mereka semua memulai dari ketidakpastian, dari rasa takut, dari keraguan. Tapi, mereka memilih untuk melangkah. Langkah pertama itu tidak harus besar. Bisa jadi hanya menelepon tetangga, membersihkan kuas lukis yang sudah berdebu, atau mendaftar di kelas memasak. Langkah kecil itu adalah kunci yang akan membuka pintu menuju dunia baru, dunia yang lebih terhubung dan lebih berwarna. Jangan menunggu kesepian itu menggerogoti habis semangat Ibu dan Bapak. Ambil alih kendali. Hari ini adalah hari yang tepat untuk memulai. Pilih satu cara yang paling resonan di hati Ibu dan Bapak, dan lakukan sesuatu yang kecil untuk memulainya. Kami di channel Tips Bahagia Lansia percaya bahwa Ibu dan Bapak memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah hidup Ibu dan Bapak sendiri. Kami sangat berharap bahwa kisah-kisah dan tips yang kami bagikan dapat menjadi pemicu kebaikan dalam hidup Ibu dan Bapak. Ingatlah, Ibu dan Bapak tidak sendirian dalam perjuangan ini.
Banyak sekali lansia di luar sana yang merasakan hal yang sama. Dengan berbagi video ini atau meninggalkan komentar tentang pengalaman ibu dan bapak, kita bisa saling menguatkan dan menginspirasi satu sama lain. Mari kita bangun komunitas lansia yang bahagia, mandiri, dan saling mendukung. Jika ibu dan bapak merasa video ini bermanfaat, berikan kami like dan subscribe. Dukungan ibu dan bapak adalah energi bagi kami untuk terus menciptakan konten yang bisa mencerahkan hari-hari kita semua. Terima kasih sudah menyimak dengan setia. Jadi, ibu dan bapak, kita telah menempuh perjalanan yang panjang dan penuh warna. Kita telah belajar bahwa rasa kesepian, yang terasa seperti malam yang tak berujung, sebenarnya adalah sebuah fase yang bisa kita lewati. Malam yang paling gelap pun pasti akan berakhir dan digantikan oleh fajar. Kunci untuk menyingsingkan fajar itu ada di tangan kita. 7 jalan yang kita telusuri: menemukan kembali hobi, bergabung dengan komunitas, menjadi relawan, memelihara hewan, memeluk teknologi, menemukan kedamaian batin, dan menyambung kembali dengan teman lama, bukanlah 7 gunung yang mustahil didaki. Mereka adalah 7 anak tangga yang bisa kita pijak satu persatu, dengan niat yang teguh dan hati yang terbuka, untuk naik menuju versi diri kita yang lebih bahagia dan terhubung. Lihatlah kembali cerita-cerita inspiratif yang telah kita simak bersama. Pak Hasan yang menemukan kembali keajaiban di ujung pahatnya, Ibu Aminah yang menemukan keluarga baru di tengah gerakan senam pagi, atau Pak Darmo yang menemukan kembali makna sebagai seorang guru bagi anak-anak yang membutuhkannya. Mereka semua bukanlah tokoh-tokoh fiksi dalam dongeng. Mereka adalah ibu dan bapak. Mereka adalah lansia seperti kita, yang pernah merasa terdampar di pulau kesepian, tetapi memilih untuk membangun perahu dan berlayar menuju daratan harapan. Perubahan itu tidak terjadi dalam sekejap mata, tetapi dimulai dari satu keputusan kecil, keputusan untuk tidak menyerah pada kesunyian. Karena itu, mari kita berikan afirmasi pada diri kita sendiri hari ini. Ibu dan bapak adalah pahlawan dalam cerita hidup ibu dan bapak sendiri. Setiap kerutan di wajah ini adalah peta perjalanan dari kebijaksanaan. Setiap helai rambut memutih adalah mahkota dari pengalaman hidup yang tak ternilai. Ibu dan bapak layak untuk bahagia. Ibu dan bapak layak untuk dicintai, dihargai, dan merasa terhubung. Jangan biarkan suara-suara keraguan yang datang dari rasa kesepian mengecilkan nilai luar biasa yang ibu dan bapak miliki. Kekuatan untuk mengubah hari esok ada dalam pilihan yang kita buat hari ini. Mari kita pilih kebahagiaan. Dan ingatlah, ibu dan bapak, ketika ibu dan bapak mengambil langkah pertama ini, ibu dan bapak tidak hanya menyelamatkan diri sendiri. Ibu dan bapak juga menjadi sumber inspirasi bagi lansia lain di sekitar ibu dan bapak. Mungkin tetangga di sebelah rumah yang juga merasa sepi akan melihat semangat baru di wajah ibu dan bapak dan menjadi tertarik untuk mencoba. Dengan berbagi kebahagiaan, kita menularkan virus positif yang bisa mengubah komunitas kita. Mari kita jadikan diri kita sebagai pionir kebahagiaan di lingkungan masing-masing. Jika ibu dan bapak merasa terinspirasi untuk memulai sesuatu yang baru setelah menonton video ini, berikan kami like. Like ibu dan bapak adalah energi bagi kami untuk terus berbagi kebaikan. Masa tua bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah babak baru. Sebuah babak di mana kita memiliki kebebasan untuk menulis cerita kita sendiri, tanpa beban tuntutan karir atau tanggung jawab mengasuh anak-anak yang sudah dewasa. Ini adalah waktu kita untuk menari, bernyanyi, belajar, mencintai, dan menikmati keindahan dunia dengan cara yang baru. Mari kita sambut usia senja ini dengan tangan terbuka, dengan hati yang penuh syukur, dan dengan semangat yang tak pernah padam. Kebahagiaan adalah hak kita, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk merebutnya kembali. Subscribe channel Tips Bahagia Lansia untuk terus mendapatkan panduan di jalan indah ini. Terima kasih yang tak terhingga untuk ibu dan bapak yang telah dengan setia menyimak hingga akhir. Waktu yang ibu dan bapak luangkan untuk menonton video ini adalah sebuah kehormatan bagi kami di channel Tips Bahagia Lansia. Setiap detik perhatian ibu dan bapak memberi kami energi dan keyakinan bahwa apa yang kami lakukan di sini bermanfaat dan mampu menyentuh hati.
Kehadiran ibu dan bapak di channel ini membuat kami merasa tidak sendirian dalam misi menyebarkan kebahagiaan di kalangan lansia se-Indonesia. Kami sungguh-sungguh menghargai kepercayaan yang ibu dan bapak berikan. Kami ingin mendengar dari ibu dan bapak secara pribadi. Dari 7 cara yang kita bahas tadi, manakah yang paling resonan di hati ibu dan bapak? Apakah ada cerita pribadi yang ingin ibu dan bapak bagikan? Mungkin tentang seorang teman lama yang berhasil dihubungi kembali, atau sebuah hobi baru yang memberikan warna baru? Tulislah di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk menyertakan kota asal ibu dan bapak, karena membaca komentar dari berbagai kota selalu membuat kami merasa terhubung dengan keluarga besar tips bahagia lansia yang tersebar di seluruh Nusantara. Dan jika ibu dan bapak merasa bahwa video ini telah memberikan setetes pencerahan atau secercah harapan, kami mohon dengan sangat untuk dukungan ibu dan bapak. Tekan tombol like, karena like ibu dan bapak adalah sebuah senyuman yang menyemangati kami. Tulis komentar, karena setiap kata dari ibu dan bapak adalah sebuah berharga bagi kami dan penonton lainnya. Dan yang terutama, tekan tombol subscribe. Subscribe ibu dan bapak adalah sebuah janji bahwa kita akan bertemu lagi di video-video inspiratif berikutnya. Berbagi lebih banyak tips dan kebijaksanaan untuk menjalani usia senja yang penuh makna. Akhir kata, dari seluruh tim tips bahagia lansia, kami mengucapkan terima kasih. Semoga sisa hari ibu dan bapak hari ini, dan hari-hari yang akan datang, selalu dipenuhi dengan cahaya kebahagiaan, kehangatan persahabatan, dan ketenangan yang mendalam. Ingatlah selalu bahwa ibu dan bapak berharga, ibu dan bapak kuat, dan ibu dan bapak tidak pernah sendirian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam bahagia untuk kita semua.